Dan sosok ini, kemejanya itu lagi dibuka kancingnya satu-satu. Pas kemejanya dibuka, maaf tapi dan sosok ini, kemejanya itu lagi dibuka kancingnya satu-satu. Pas kemejanya dibuka, maaf tapi bagian kulit yang pel. Keberadaan sosok Nyi Utih belum kami temukan. Akan tetapi tak hanya gangguan suara hingga penampakan layaknya nenek tua, sosok Nyi Utih sendiri kerap dikaitkan dengan kecelakaan tunggal yang sering terjadi di jalan raya depan area ini. Sering, belum lama kejadian mobil nabrak tukang bakso, kata alasannya ada yang nyebrang. Kejadiannya pokoknya pas menjelang mau maghrib. Biasanya kalau nenek-nenek itu sudah keluar ke seberang itu ada orang tabrakan. Ya, kalau ada tabrakan pasti dia itu lewat. Lantas, apakah peristiwa menarik perhatian kami hingga ke lantai atas berhubungan dengan keberadaan sosok Nyi Utih? Atau adakah sosok astral lain yang mencoba berkomunikasi dengan kami? Dari bawah itu ada 6 dengan 4 laki-laki dan 2 perempuan yang memopoh satu badan laki-laki berjalan ke atas. Laki-laki itu meringis kayak nafas yang tersegal-segal. Tapi yang jelas pakaiannya tuh beda jauh ya Fasya sama di rumah sakit sekarang yang kita temuin. Jadi susternya itu pakaiannya itu baju putih dengan rok seperti ada belahannya gitu di tengah. Terus juga ada seperti lambang kecil di bagian kanan atas. Di belakang mereka kayak lagi ngasih unjuk aktivitas yang jelas banget. Kalau pada saat datangnya pasien itu udah keadaan yang maaf tapi gak enak untuk dilihat. Dan setengah badannya basah, bajunya basah. Bajunya basah kayak disiram sesuatu sekarang, masih mengerang kesakitan. Wah, ini panas banget lagi di sini. Kasurnya tuh bukan kasur, kalau di bawah kita ketemu sama kasur roda. Iya. Kalau di sini itu kayak sofa. Sofa duduk aja. Udah, aku coba flashback dulu ya. Oh, ya. Tim, aku boleh minta night vision? Tim minta night vision. Jangan. Fasya, Iya. denger nggak? Ada suara yang ngasih tanda kayak kesakitan barusan. Dan sosok ini, laki-laki ini sekarang kemejanya itu lagi dibuka kancingnya satu-satu. Dibuka ke arah samping karena sejujurnya ini sekarang aku lagi lihat pas kemejanya dibuka, maaf tapi bagian itu nempel di kemejanya. Jadi ini tuh bener-bener kayak dibuka yang setengah gitu, Fasya, kayak diginiin. Iya. Maaf ya, tapi kondisi sini maaf, tapi aku bisa lihat di tangan kanan. Dokter berkacamata tua datang memberikan 3 suntikan di bagian pundak, bagian lengan, dan juga dekat perut. Kayaknya itu untuk pereda sakit, pereda nyeri. Tim, nyalain lampu. Ya, aku udah nggak ngerti lagi sih soal tempat ini. Kayak ternyata banyak banget cerita di tempat ini yang sebelumnya tuh aku nggak dengar gitu dari warga sekitar. Terbantu dengan visual dari tempat ini juga yang spooky. Jadi aku udah takut banget. Mau itu sosok baik, mau itu sosok yang tidak mengganggu, apapun itu sosoknya, di pikiran aku itu sudah menjadi hal yang spooky. Tapi kondisi dari sosok ini, dia nggak selamat. Tapi dia nggak meninggal di tempat ini, Fasya. Dia dibawa menggunakan ambulans yang ada di bawah dan meninggal dalam perjalanan. Jadi seringkali sosok ini tuh muncul gak cuma di ruangan ini,
Itu juga. Kadang dia di situ. Fasya, coba ikut. Sering banget orang ngeliat tuh ada di ruangan sini. Yang kayak kalau orang ngeliat ya. Maaf ya, tapi aku ngerasa kurang aman. Cuma keberadaan sosok yang kulitnya tadi itu terkelupas, itu memang menurutku dia adalah salah satu sosok yang paling sering muncul di sini. Dan dia tuh tidak berdamai dengan sosok yang ada di... Ada sosok apa Kak Frisly? Perempuan dengan rambut gimbal, tapi bedanya lidahnya panjang banget sampai ke bawah. Tapi kalau dia tertarik sama manusia, sama laki-laki, dia bakal menjadi sosok yang cantik di situ. Gangguan demi gangguan sedari awal semakin banyak kami rasakan. Hingga Frisly merasakan adanya sosok astral lain di sisi ruangan di lantai 2. Lalu soal satu sosok yang dari awal aku udah sebutin Kak Frisly. Boleh munduran lagi? Kamu mau coba ngerasain dulu nggak? Ngerasain apa? Kamu mau nanya tentang sosok perempuan kan yang dari tadi kita cari? Iya. Coba Fasya kesini. Pelan-pelan. Wow, ini Mendekat apa ke arah ya? sini. Ini toilet. Boleh ngedekat ke sini. Ini tempat ibadah. Gak apa-apa Fasya. Ngedekat aja. Tangan kamu boleh dimasukin di dalam ruangan. Lebih masuk lagi. Gak apa-apa. Boleh kamu gerakin sekarang, kasih tahu ke kita apa aja yang kamu pegang. Jujur Boleh ke aku bawah. ngerasain hawa yang panas di tangan aku. Rambut bukan? Hah? Iya, tapi lebih ke pada saat tadi Fasya bilang panas, Fasya cuma lagi meraba bagian sini, kening, terus kamu gerakin tadi nyamping, itu baru kena ke rambut yang kayak gumpalan. Ya aku kebayang banget lagi tiba-tiba sosoknya kayak gimana. Kayak gimana, kasih tahu nggak apa-apa. Pada saat aku megang, aku ngerasain itu dia lagi ngadep ke aku terus mulutnya kebuka ya. Betul. Aduh. Entah kenapa ya, ini bukan untuk pertama kalinya memang, tapi entah kenapa tiba-tiba pada saat aku merasakan sosok itu langsung kegambar di otak aku visual dari si sosok itu. Dan wah, aku udah gak nyaman banget sih waktu berada di atas tuh. Dia cuma sosok yang sering kali muncul dan mengajak orang-orang sekitar sini untuk masuk ke dalam bangunan sini. Dan biasanya mereka akan bertemu dengan sosok perempuan cantik yang seolah-olah tuh tempat ini masih ada kehidupan. Masih aktif? Bukan aktif, tapi lebih ke masih ada lampu, kehidupan, ada banyak orang. Bahkan seperti orang-orang yang memang aktif untuk memesan taksi online, ojek online, padahal nggak ada siapapun. Meski belum menemukan sosok Nyi Utih yang kami cari, keberadaan sosok astral lain yang dapat menyerupai wanita cantik seakan memang benar adanya dan kerap mengganggu siapapun yang bernasib kurang beruntung mengantarkan sosok tersebut ke area rumah terbengkalai ini. Udah 3 kali, rata-rata mereka sadar pas udah penumpangnya turun sadar. Mereka penasaran ngeliat rumah kosong, seperti itu. Cewek aja, cewek biasa, kayak orang manusia gitu. Dia suka naik ojek gitu kan, siapa yang pernah saya tahu gitu dari tukang ojek gitu. Penelusuran pun tetap kami lanjutkan hingga sesuatu mencoba menarik perhatian kami. Itu ada yang diseret ya? Ada yang nyeret kaki atau ada benda sih? Gak ada. Lihat Fasya. Gak ada. Maaf. Nggak, tapi tadi dengar juga berarti? Nggak, aku dengar ada yang pindah doang. Fasya coba. Kami pun kembali ke lantai 1 untuk mencoba menemukan sumber suara yang menarik perhatian kami saat di atas. Ini ruang kumpulnya para suster atau pekerja. Bau banget lagi. Kalau aku kelayangan, boleh masuk ke sini Fasya. Ayo Tim. Ayo Tim.
di tempat ini mungkin kita bisa bilang tempat untuk pembersihan atau di mana banyaknya seperti baskom besi yang dijejer di sini. Dan itu isinya peralatan medis seperti gunting. Astagfirullahaladzim. 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 Kami pun kembali mendengar suara misterius di balik ruangan lain. Ada sosok bumbu. Kayaknya dia marah deh malah karena kita kasih tahu tentang pembersihan darah. Fasya, kita ikutin dulu. Nah, ini semuanya pada pusing atau aku sendiri? Nah, aku juga ngerasa gak enak banget. Mungkin sebelum-sebelumnya itu aku memang merasakan hawa panas dan pengap, tapi di sini jauh lebih pengap. Satu tangannya megang pundak aku sebelah kiri, berjalan menggungkuk. Dengan bola mata yang semuanya putih. Sosok nenek-nenek ini. Coba kita ngedekat aja. Ayo kita masuk. Tunggu, yang kamu maksud tuh sosok perempuan ini. Hah? Ini. Maksudnya? Ada sosok perempuan yang saat ini sedang megang tangan kamu kayak gini. Aduh. Menggelendot. Maaf, kamu gak akan bisa gerak Fasya sekarang. Kamu berasa berat. Iya. Karena dia lagi bener-bener mencengkram bagian tangan kamu. Rambutnya full putih. Full putih. Ibu-ibu ini memakai kain. Maaf, tapi semua kulitnya sudah turun ke bawah. Terus, apakah ini sosok Nyi Uti yang kita cari dari awal? Aku tarik residunya ya. Aku akan mengulang apapun kata-kata yang dia ucapkan setelah pertanyaan kamu. Iya. Jadi kamu boleh nanya, dan aku akan coba untuk komunikasiin. Oke. Fasya boleh tanya? Oke, apakah kamu Nyi Uti? Dia berbisik. Iya. Itu jawabannya Fasya. Oke. Kamu ngerasa goyang ya? Gak apa-apa. Lanjut Fasya, cepat. Oke. Apakah benar seperti yang dikatakan warga sekitar, kamu sosok yang paling mengganggu di tempat ini? Iya. Suara kayak gitu lagi Fasya. Kenapa kamu mengganggu di tempat ini? Karena mereka tidak memperlakukan aku dengan baik. Mereka? Siapa mereka? Kita mau tarik aja nggak, mau kita pindahin? Iya deh, kayaknya Kita di bawa sini ke ruang terlalu lain ya. Sempit. Boleh ya? Fasya nggak apa-apa keluar duluan. Fasya nggak apa-apa pisah. Tempat yang tak kondusif membuat kami mencoba menarik sosok Nyi Utih untuk berkomunikasi di tempat lain. Kesini ya mungkin. Karena sebenarnya itu udah jelas banget ada tabrakan energi. Kenapa kamu bisa sampai ngerasa kayak goyang? Jadi kamu ngerasa kayak gempa. Iya, kayak gempa. Kamu ngerasa nggak stabil. Karena energi kita kalah sama dia di ruangan itu. Nyi Uti yang kamu maksud, harusnya dia nggak jadi sosok yang negatif. Maksudnya? Kalau yang kamu dengar dari masyarakat, dia adalah sosok pengganggu. Paling pengganggu, bahkan bisa dibilang dia juga salah satu sosok yang menjadi penyebab kecelakaan di jalanan depan bangunan ini. Tapi beda banget pas tadi dia megang
pundak aku. Jelas banget dapat gambaran. Harusnya dia nggak jadi sosok yang ngeganggu. Karena dia hanya pekerja. Orang biasa yang dipekerjakan untuk mengabdikan diri Di tempat kepada ini. tuannya di sini. Jadi dia memang residu energi yang pernah hidup. Oke. Berarti memang dia pekerja ya di tempat ini. Terus maaf tapi kenapa dia bisa sampai seperti itu Kak Frisly? Bahkan sampai mengganggu itu kenapa? Ini area seperti area yang memang paling disukai sama dia. Kalau kamu tanya kenapa, gambaran yang dapat secara jelas dari tempat ini yang mungkin bisa dikaitkan juga sama tutupnya tempat ini. Karena dia cuma bisa mengharapkan pada saat dia masih menjadi pekerja di sini, dia mengharapkan dia bisa dimanusiakan oleh manusia. Dia hanya berharap mendapatkan seperti kata maaf, terima kasih, tolong, dan tidak ada caci maki yang dikeluarkan atau tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh tuannya apabila adanya kecurigaan mengenai praktek negatif di bagian belakang. Jadi ketika ada seperti bocoran informasi, yang dituduh tuh selalu beliau, Fasya. Nenek tua ini. Sebentar, dituduh sama siapa? Dituduh sama tuannya, orang yang memiliki klinik ini. Oh, oke aku udah mulai ngerti. Terus soal dia bilang dia diperlakukan tidak baik, itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalau yang aku dapat gambaran dengan dia yang bekerja, dia juga mengabdikan diri, membantu. Kayak dari tadi kita ketemu sama sosok-sosok yang sebenarnya itu berkaitan dengan dia. Dia tuh tujuannya cuma mau ngebantu tapi gak dapat perlakuan yang baik. Kayak misalnya ucapan makasih, ucapan baik, atau seperti diajak makan bersama mungkin. Tapi selalu diberikan perlakuan yang kurang enak, yang membuat dia akhirnya menjadi marah atau dendam. Amarah yang sangat besar, Fasya, terhadap tempat ini. Oke, nyambung juga soal perlakuan yang tidak baik untuk sosok Nyuti sendiri. Itu dia pernah nggak sih diperlakuin mungkin sampai dipukul atau ya aku nggak tahu gitu, yang tidak sama sekali manusiawi, karena dia sempat bilang dia hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Pernah. Dan yang melakukan itu anak dari pemilik. Jadi kelihatan jelas banget Nyi Unti sedang mempersiapkan seperti makanan. Itu di mempersiapkan mana? masakan di bagian belakang. Oh, di bagian belakang. Dan itu dituduh kalau dia ingin sengaja masak untuk diri dia sendiri. Nyi Unti tidak sempat untuk klarifikasi atau memberitahu bahwa tidak hanya itu aja yang dijawab. Nyi Unti diseret, dikunciin di toilet Yang tadi? Iya, dimatiin lampu, dikunciin, dan sempat dilempar dengan satu ember hitam berisi air, itu diguyurin. Astaga. Dan kondisinya memang, maaf ya, tapi emang dari awal dia bekerja di sini sudah berumur. Emang perilakunya aja pada saat itu mungkin mereka kurang kayak ngerasa nggak puas sama pekerjaannya. Karena Nyi Unti tuh sering banget nyapu nih, Fasya. Oh, di bagian sini. Coba, ini kan dulu masih jadi bagian yang bersih ya. Pekarangan gitu ya. Ini semua bagian pekerjaan dari Nyi Unti. Jadi dia biasa banget nyapu pakai sapu lidi yang tebel itu. Itu jadi Oh. kayaknya suara yang tadi kita dengar tuh suara itu malah Nyeret-nyeret itu. nyeret. Jadi bener-bener suara yang kayak Lantas, bagaimanakah kisah dari sosok Nyi Utih tersebut? Apakah memang benar rumor dan mitos akan sosok Nyi Utih sebagai penyebab segala macam keangkeran yang menyelimuti area ini? emang perilakunya aja pada saat itu mungkin mereka kurang kayak ngerasa nggak puas sama pekerjaannya. Karena Nyi Unti tuh sering banget nyapu nih, Fasya. Oh, di bagian sini. Coba, ini kan dulu masih jadi bagian yang bersih ya. Pekarangan gitu ya. Ini semua bagian pekerjaan dari Nyi Unti. Jadi dia biasa banget nyapu pakai sapu lidi yang tebel itu. Itu jadi kayaknya suara yang tadi kita dengar tuh suara itu malah Nyeret-nyeret itu. nyeret.
Jadi bener-bener suara yang kayak Hampir menuntaskan akan sosok Nyi Utih, mitos lain akan suara yang suka terdengar layaknya orang sedang menyapu ternyata disebabkan oleh sosok Nyi Utih itu sendiri. Saya waktu itu pengalaman ya, sering mangkal di sini bang. Sekitar jam 5 lewatan ada yang sapu-sapu bang di sini bang. Kalau untuk mendengar itu sering ya, kayak semacam suara sapu gitu ya kan. itu di bagian sini biasanya nyapu. Di sini nih, bener-bener pekarangan ini adalah kayak pekarangan yang seringkali menjadi tempat di mana Nyi Uti menunjukkan eksistensinya. Oke, terus menyambung soal Nyi Uti juga Kak Frisly, apa yang akhirnya terjadi sama Nyi Uti sampai akhirnya dia ada di tempat ini dan mengganggu? Apa sebenarnya yang terjadi sama dia? Itu dia sih Fasya, maksudnya yang belum pernah kita ungkap di lokasi sebelumnya adalah biasanya orang yang sudah mempunyai dendam dia sudah tahu dia akan berbuat apa. Yeah. Tapi justru keluarga ini tidak tahu bahwa Nyi Uti itu sebenarnya paham terhadap hal-hal spiritual atau hal-hal negatif. Jadi itulah yang sebenarnya diminta oleh Nyi Uti untuk membuat tempat ini sepi. Tidak ada lagi yang percaya terhadap klinik ini, bahkan menginginkan tempat ini hancur. Terus juga tadi kamu bilang kalau kecelakaan. Iya. Benar. Itu penyebabnya si sosok Nyi Uti ini. Nyi Uti seringkali menunjukkan secara fisik itu kayak nyebrang lewat di bagian area depan, samping sana, sebelah kiri, area sana yang sudah ramai, dan juga belakang sini. Jadi sering banget dia menjadi sosok yang kayak nyebrang, gak denger walaupun diklakson, dikasih lampu, dia gak akan nengok sama sekali, tapi kalau dia nengok, dia nyeringai. Oke, tapi alasannya kenapa kalau itu Kak Frisly? Karena dia ngerasa nggak puas, dia ngerasa kalau perlakuan manusia ketika memang dia sadar bahwa dia mempekerjakan atau mengajak orang lain bekerja, masih banyak manusia yang tidak berhasil memanusiakan manusia, Fasya. Oh, oke. Terus Kalau boleh mungkin- aku tambahin sedikit, Nyi Uti meninggal dengan cara yang sangat lama, jadi nggak gampang meninggal. Sakit, melotot, membelalak, itu lama banget sampai meninggal, Fasya. Maksudnya? Ya meninggalnya bukan karena yang sakit langsung meninggal. Jadi dibikin sakit dan tidak bisa makan, minum dengan mata yang selalu melotot. Terus meninggal di usia yang sangat sudah tua, di rumahnya sendiri, bukan di tempat Itu ini. kenapa dia sampai maaf tapi sulit untuk meninggal? Karena adanya perjanjian, ikatan seperti pesugihan, sesuatu yang diperjanjikan itu akan berakibat fatal terhadap diri kita. Oh, oke. Kita pindah aja yuk ke depan Kak Frisly ngobrolnya. Lewat sini aja, Lewat Fasya. sini. Penelusuran kali ini membuat kami bergegas meninggalkan tempat ini. Oke Kak Frisly, aku rasa sudah cukup penelusuran untuk malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban kenapa tempat ini tuh banyak sekali gangguan. Iya. Dan ternyata memang semuanya terjawab. Di tempat ini tuh kenapa banyak gangguan ya memang karena semasa aktif pun banyak, bisa aku bilang, tindakan ilegal di tempat ini, bahkan sampai bersekutu dengan sekte ya Kak Frisly. Betul. Ya. Dan untuk si sosok Nyi Uti itu sendiri, kenapa dia mengganggu? Ternyata memang karena begitu besar rasa dendam yang dia rasakan selama bekerja di sini dan merasa dia harus membalaskan dendamnya, bahkan itu sampai ke para pengguna jalan ya Kak Frisly. Betul. Usai sudah penelusuran kami malam ini, yang mana mampu menguak keangkeran bahkan mitos dan cerita mistis akan sosok Nyi Uti yang dikenal di tempat ini. Pembelajaran besar yang tersimpan di penelusuran ini mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik dengan siapapun agar tak menjadi hal yang mengerikan di kemudian hari. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GCV.